Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, Bapak, Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya memiliki nomor PP 1810531052. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya mengenai analisis praktik pagang gadai, pengakuan, pencatatan, dan pelaporan berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Nah, pada penelitian ini saya mengambil studi kasus di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Pada penelitian ini saya dibimbing oleh Ibu Dr. Yurniwati SE MSc AK. Pada penelitian ini, kita akan membahas 5 topik pembahasan besar yang dimulai dari bab 1 terkait pendahuluan, kemudian dari bab 2 teori, landasan teori, yang ketiga terkait metodologi penelitian, dan yang keempat terkait hasil penelitian dan pembahasan, dan pada bab 5 kita akan membahas mengenai penutupan. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama. Pada bab 1 kita akan membahas mengenai yang pertama itu latar belakang dari penelitian terlebih dahulu. Kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan masalah, ada manfaat penelitian, dan ada sistematika penulisan. Nah, pada bab 1 ini kita akan melihat terkait latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang dari penelitian saya yang mana mengenai analisis praktik pagang gadai. Nah, pagang gadai itu sendiri sudah diterapkan di Kabupaten Solok Selatan sendiri sejak puluhan tahun silam. Hal ini diterapkan tidak lain dan tidak bukan karena adanya keterbatasan ekonomi. Dan hal ini juga diterapkan untuk menjaga harta pusaka kaum, yang mana kita mengenal bahwasanya tradisi pagang gadai ini muncul di tengah-tengah kepemilikan tanah yang bersifat komunal itu sendiri. Yang mana tanah ini adalah tanah yang dimiliki secara privat dan tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian terkait sistem matrilineal sendiri, tanah ini ataupun harta pusaka itu diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu. Pada penelitian ini, pagang gadai merupakan tradisi lokal yang sering dilakukan di Minangkabau, terkhususnya di Kabupaten Solok Selatan itu sendiri. Yang mana transaksi ini yaitu bertujuan untuk transaksi tolong-menolong sesama umat manusia yang memiliki fungsi sosial, karena kebanyakan orang yang menggadaikan dan si pemegang gadai adalah orang yang masih sekaum, sesuku, dan paling jauh adalah sanegari. Nah, jika kita tinjau dari praktiknya, pagang gadai sendiri merupakan suatu transaksi pinjam-meminjam, tapi harus menyertakan barang jaminan sebagai jaminan yang dapat melindungi kepentingan pemilik barang jaminan ataupun kepentingan pemilik orang yang meminjamkan. Nah, akan tetapi terkait pelaksanaan pagang gadai ini, seringkali bukti fisik ataupun bentuk barang tersebut dimanfaatkan pemberi pinjaman selama masa kontrak transaksi pagang gadai. Sedangkan dalam transaksi pagang gadai itu sendiri, kerap kali pemberi pinjaman mendapatkan dua manfaat sekaligus, baik dari manfaat pokok hutangnya kembali ataupun manfaat dari aset yang dikelolanya sendiri. Nah, jika kita tinjau dari makna Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 280, bahwasanya Allah telah mengharamkan riba dalam hal pinjam meminjam, dan yang mana riba tersebut akan menyebabkan pemberatan secara sepihak kepada orang berhutang. Sedangkan dalam hal ini, orang yang berhutang itu datang kepada orang yang memberi pinjaman karena dia membutuhkan dana.
Jika transaksi ini diberatkan dengan adanya bunga ataupun hal yang bersifat memberatkan, itu sudah termasuk kategori riba seperti yang Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 280 yang berbunyi, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Nah, jika kamu orang yang beriman, kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu sendiri. Kamu tidak berbuat zalim ataupun merugikan dan tidak dizalimi ataupun dirugikan. Nah, jika orang itu berhutang dalam kesulitan, maka kamu dianjurkan untuk memberikan waktu tenggang sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tidak hanya sampai di sana saja. Hal ini juga dituangkan dalam PSAK 107 mengenai perlakuan akad ijarah. Nah, menurut PSAK 107 sendiri, PSAK ini memang ditujukan untuk mengatur akad ijarah mengenai pemanfaatan barang yang dijaminkan dalam transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan dalam masyarakat Minangkabau, di mana transaksi ini dikenal erat sebagai pagang gadai. Dalam hal ini memang diperbolehkan pemberi pinjaman untuk memanfaatkan barang pinjaman dengan syarat hal tersebut dapat menjadi sarana untuk mengangsur utang bagi pihak yang berutang. Salah Salah satu responden itu berpendapat jika kita tinjau ulang terkait pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan pada saat transaksi, hal ini selalu mendatangkan masa manfaat pada periode panen. Nah, hasil dari panen tersebut perlu adanya transparansi dan pelaporan di antara kedua belah pihak, mengungkapkan total keseluruhan hasil panen yang mana hasil tersebut menjadi angsuran pembayaran utang. Jika ditinjau dari contohnya, pemberi pinjaman belum memiliki sawah, nah, tetapi dia memiliki dana. Sedangkan pada pihak yang mempunyai sawah sedang membutuhkan. Maka akibat hal ini, kedua pihak baik dari peminjam ataupun orang yang meminjamkan itu terikat dalam suatu transaksi pagang gadai. Nah, dalam hal ini jika ditinjau bahwasanya kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Pihak yang memberi pinjaman mendapatkan hasil keuntungan dari pengelolaan sawah. Nah, hasil dari pengelolaan sawah ini diharapkan untuk dilaporkan kepada kedua belah pihak yang akan digunakan sebagai angsuran pelunasan utang. Nah, transaksi seperti ini tentunya akan memupuk rasa tolong-menolong sesama manusia. Dan pihak yang memberikan pinjaman tidak mendapatkan kerugian dan pihak yang berhutang juga tidak dapat mengakui sebagai kerugian. Jika kita lihat pada penerapan yang dijanjikan oleh PSAK 107, yaitu ada kondisi lain yang mana pemberi pinjaman bebas mendapatkan biaya administrasi ataupun biaya pemeliharaan sewaktu barang tersebut ataupun surat kepemilikan barang itu berada di tangan pemberi pinjaman karena pihak yang berhutang belum dapat untuk melunasi. Dan pada kondisi lainnya, aset yang menjadi barang jaminan pagang gadai atau surat kepemilikan yang dikuasai saat penerimaan pinjaman itu tidak boleh diperjualbelikan karena itu dapat memunculkan kontroversi. Barang pinjaman ini ataupun bukti kepemilikan itu cenderung digunakan untuk melindungi kedua pihak dalam transaksi pagang gadai. Nah, pada objek penelitian yang peneliti gunakan merupakan suatu daerah yang masih tergolong muda dibandingkan daerah lainnya. Kabupaten Solok Selatan itu sendiri juga belum mempunyai pendanaan dari segi syariah ataupun kebanyakan pendanaan itu masih kita lihat cenderung berasal dari bank konvensional ataupun kredit keliling yang bisa dikategorikan sebagai riba karena setiap pinjaman itu dikenakan bunga. Selain membayar dari pokok utang,
peminjam itu juga diwajibkan untuk membayar bunga. Nah, sedangkan dalam syariah sendiri, riba merupakan hal yang paling dihindari. Secara mayoritas, penduduk Kabupaten Solo Selatan itu memang beragama Islam, bahkan mencapai angka 2.102. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia memang telah diatur dalam sumber-sumber hukum Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal itu terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bahkan dilakukan oleh pemeluk-pemeluk Islam itu sendiri. Contohnya dalam transaksi pinjam-meminjam. Jika kita kaji ulang, transaksi pinjam-meminjam ini seringkali diberatkan dengan bunga pinjaman yang dikategorikan sebagai riba. Nah, praktik pegang gadai inilah yang seharusnya menjadi solusi untuk terlepas dari masalah riba. Namun, pada kenyataannya, penerapan transaksi pegang gadai ini masih dilakukan sama halnya seperti pinjam meminjam yang menerapkan bunga. Maka dari itu, pada hal ini peneliti mengungkapkan terkait penelitian ini karena peneliti khawatir bahwasanya memang dengan keterbatasan akses bank syariah, masyarakat Solo Selatan itu selalu diselimuti oleh transaksi yang tergolong kepada riba. Dan dalam hal ini, peneliti menegaskan untuk mengangkatkan analisis praktik pegang gadai, pengakuan, pencatatan, dan pelaporan berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Adapun rumusan masalah yang peneliti angkatkan pada kesempatan kali ini dimulai dari kita mengetahui bagaimanakah sejarah berlakunya praktik pegang gadai di Kabupaten Solo Selatan, kemudian bagaimanakah praktik dalam hal pengakuan, catatan, ataupun pelaporan pegang gadai di Kabupaten Solo Selatan. Kemudian, rumusan masalah yang terakhir, bagaimanakah kesesuaian praktik pegang gadai baik dari segi pengakuan, pencatatan, ataupun pelaporan yang terjadi di Kabupaten Solo Selatan itu dengan akuntansi syariah. Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui mengenai sejarah berlakunya praktik pegang gadai di Kabupaten Solo Selatan. Setelah itu, peneliti ingin mengetahui secara detail terkait praktik pegang gadai dari segi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan yang ada di Kabupaten Solo Selatan. Setelah itu, peneliti juga ingin mengetahui terkait kesesuaian penerapan antara praktik pegang gadai di Kabupaten Solo Selatan dengan prinsip akuntansi syariah. Pada awal penelitian, peneliti mempunyai tujuan bahwasanya penelitian ini dapat dimanfaatkan baik secara teoritis maupun secara praktis. Jika ditinjau dari teoritis, peneliti berniat untuk penelitian ini agar dapat menjelaskan kesesuaian pengakuan, pencatatan, serta pelaporan transaksi pegang gadai yang diterapkan selama puluhan tahun ini di Kabupaten Solo Selatan, dan pengakuan, pencatatan, serta pelaporan transaksi gadai berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Sedangkan pada manfaat praktis, peneliti berharap bahwasanya dari hasil temuan peneliti ini, peneliti dapat merekomendasikan kepada masyarakat Kabupaten Solo Selatan agar mempraktikkan pegang gadai sesuai yang telah peneliti rekomendasikan dan sesuai peneliti kaji pada penelitian kali ini. Nah, berangkat ke sistematika penulisan, pada penelitian ini peneliti menulis 5 bab. Yang pertama dari segi pendahuluan. Segi pendahuluan, peneliti akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta yang terakhir mengenai sistematika penulisan penelitian. Nah, selanjutnya pada bab 2 di bagian landasan teori, bab ini memang membahas mengenai landasan teori,
dan telaah penelitian terlebih dahulu yang akan mendukung statement peneliti untuk membandingkan hasil antara penerapan pegang gadai di Kabupaten Sulawesi Selatan dengan penerapan pegang gadai secara aktif. Kemudian, pada metode penelitian, bab ini terdiri dari desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, dan pengukuran variabel, serta teknik pengolahan dan analisis data. Kemudian, pada pokok pembahasan yang peneliti sajikan di bab 4, peneliti membahas terlebih dahulu mengenai sejarah diterapkannya pegang gadai di Kabupaten Sulawesi Selatan, kemudian mengenai analisa penerapan praktik pegang gadai di Kabupaten Sulawesi Selatan, kemudian akan ada analisis mengenai kesesuaian praktik yang diterapkan dengan perspektif aplikasi syariah. Nah, sedangkan yang terakhir akan peneliti bahas pada bab ini mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan dalam penelitian. Terlebih dahulu, pada bab 2 ini, peneliti akan membahas mengenai landasan teori dan telaah penelitian terlebih dahulu. Langsung saja untuk landasan teori. Pada landasan teori ini, peneliti mengemukakan 5 yang akan peneliti gunakan dalam menganalisis ataupun menyempurnakan pada bagian bab 4, yang mana peneliti terlebih dahulu menggunakan pengertian pegang gadai atau pengertian gadai sendiri. Dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjam meminjam dengan jaminan yang disebut arah, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Nah, berikut ada hadis riwayat Al-Haris bin Abi Usama yang mana setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan untuk pemberi utang adalah riba. Nah, gadai itu sendiri secara bahasa memang berarti al-subut, al-hajj, yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan mengenai bahwa arahan ini adalah terkurung ataupun terjebak. Menurut istilah, arahan ini adalah menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya. Pada makalah sudah peneliti ceritakan terkait bagian proses arahan secara sederhana yang dilakukan pada instansi. Kemudian berdasarkan penelitian dari Mutakin pada tahun 2015, syarat dari pegang gadai ataupun gadai syariah sendiri adalah yang pertama adanya rahin dan juga murtahin, kemudian ada pihak yang melakukan perjanjian, yaitu rahin dan murtahin. Setelah itu harus mempunyai kemampuan ataupun berakal sehat. Setelah itu juga ada akad, dan akad ini tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. Setelah itu juga ada mahrun bih atau utang yang harus ada karena ini merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemilik dan memungkinkan pemanfaatannya. Mahrun ataupun barang juga harus ada karena menurut ulama Syafi'i, gadai bisa sah dan bisa dipenuhi dalam 3 syarat. Yang pertama, rukun gadai syariah adalah arwah. Rukun dari gadai syariah atau yaitu dimulai dari orang yang menggadaikan atau rahin, yang menerima gadai atau memberi pinjaman, ataupun yang bisa dikenal dengan murtahin, barang yang digadaikan atau mahrun. Mahrun atau rohan. Selanjutnya ada utang atau mahrun bi. Kemudian ucapan sihah dan kabul. Pada landasan teori kedua, peneliti akan membahas mengenai undang-undang mengenai hukum pegang gadai di Minangkabau yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 yang berada di pasal 7 yang berbunyi barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun ataupun lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman itu selesai untuk dipanen, dan hal ini tidak dibenarkan untuk menuntut pembayaran. Dan juga hal ini juga berkaitan dengan
pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960, yang mana yang dimaksudkan dengan pegang gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayarkan lunas, maka tanah hak tersebut tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi, yaitu dengan demikian bunga dari utang tersebut. Nah, tentu dalam penerapan peraturan ini masih ada terkait penerapan bunga, tetapi hal yang peneliti ambil dari uh, hukum pegang gadai di Minangkabau ini adalah dari segi waktu pelaksanaan. Nah, tanah yang digadaikan itu cenderung berupa tanah yang dimiliki seseorang kaum. Nah, sedangkan tanah tersebut memang ditujukan oleh nenek moyang terlebih dahulu untuk diwariskan secara turun-menurun. Nah, tanah tersebut memang tidak dibenarkan untuk lepas ke pihak lainnya agar hal itu menjadi warisan bagi suatu kaum itu sendiri. Makanya dalam hukum berdasarkan PRP nomor 50, berdasarkan Undang-Undang nomor 56 PRP tahun 1960, maksimal waktu dari pegang gadai ini adalah 7 tahun dan wajib untuk mengembalikan. Kemudian jika kita tinggal dari PSAK 107, PSAK sendiri yaitu akad ijarah yang dituangkan dalam PSAK sendiri merupakan suatu transaksi yang akan memberikan faedah kepemilikan atau manfaat yang diketahui kadarnya untuk maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan. Ijarah juga dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa. Dalam waktu tertentu pembayaran dan dapat diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, pada PSAK 107 ini peneliti mencoba untuk menganalisa karena yang peneliti temukan sewaktu mereview artikel ataupun sumber bacaan, PSAK 107 memang lebih berfokus kepada penerapan gadai yang berada di suatu instansi. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti membahas mengenai gadai yang dilakukan antar individu. Nah, pada penerapan ini peneliti mencoba mengemukakan 3 pendapat bahwasanya contoh pegang gadai ataupun contoh transaksi yang memang sesuai dengan ketentuan dan juga ketentuan dari akuntansi syariah itu sendiri. Nah, pada hal ini jika seandainya barang jaminan itu dikelola oleh pemberi pinjaman, maka hal tersebut akan mendatangkan hasil yang hasilnya tersebut harus diakui sebagai angsuran utang dari orang yang berhutang. Kemudian jika pada hal ini sewaktu penandatanganan kontrak ataupun penyelesaian kontrak antara rahin dan murtahin itu sepakat untuk memberikan biaya administrasi ataupun biaya pemeliharaan atas surat berharga yang dijaminkan, itu memang diperbolehkan. Dan selanjutnya pada kondisi lainnya, aset yang menjadi barang jaminan pegang gadai ataupun surat kepemilikan yang dikuasai oleh pemberi pinjaman, hal ini tidak dapat diperjualbelikan ataupun aset tersebut digadaikan kembali karena itu di perlindungan atas orang yang berhutang. Seandainya jika bukti fisik tetap dimanfaatkan penerima pinjaman dalam mengasur utangnya, maka dari itu uh, hal itu memang dibolehkan. Dan dari hal ini penulis memang menganjurkan untuk menerapkan transaksi gadai seperti yang telah peneliti kaji dari penerapan PSAK 107 pada instansi perbankan. Kemudian beralih ke landasan teori keempat mengenai larangan dasar dalam keuangan syariah. Larangan dasar dalam keuangan syariah ada 2, yang pertama riba, yang kedua gharar. Riba sendiri itu
Riba sendiri yaitu merupakan suatu penambahan dalam bentuk bunga kepada pokok utang yang digunakan. Sedangkan gharar sendiri adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan. Hal ini memang sama-sama akan merugikan dari kedua belah pihak. Dari itu, Islam telah mengatur bahwasanya hal ini memang diharamkan, tapi dalam segi pelaksanaannya, pegang gadai itu sudah menerapkan terkait hal ini. Selanjutnya ditinjau dari pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan segala hal-hal yang dihendaki syariat ataupun dikehendaki Allah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara kemaslahatan umat. Nah, dalam hal ini ada 3 macam maqasid syariah. Yang pertama dimulai dari syariah yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia, yang kedua berhubungan dengan kebutuhan sekunder, yang ketiga berhubungan dengan kebutuhan pelengkap. Selanjutnya, peneliti beralih kepada telaah penelitian terlebih dahulu. Nah, pada penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang bisa dikategorikan relate dengan hal yang peneliti uji pada saat sekarang ini. Hal pertama muncul dari Hasnani, yaitu pada tahun 2015 yang meneliti mengenai tradisi lokal pegang gadai masyarakat Minangkabau dari perspektif hukum Islam. Nah, berdasarkan hasil temuannya, Hasnani mengungkapkan bahwasanya pegang gadai yang diterapkan di Sumatera Barat itu bukan merupakan transaksi tolong menolong, tapi masih dapat dikategorikan sebagai transaksi riba karena ada sesuatu pengambilan keuntungan dari yang meminjamkan uang terhadap orang yang berhutang. Dan upaya pemanfaatan tersebut setelah kita bahas pada pendahuluan itu dapat kita kategorikan sebagai riba. Kemudian pada penelitian Cari dan Arfan 2017 mengenai analisis akuntansi pembiayaan gadai emas berdasarkan PS Angka 107. Nah, studi kasusnya pada Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh. Dan berlandaskan dari PS Angka 107, akad ijarah merupakan akad peralihan hak guna manfaat atau suatu aset yang belum tentu dari pelayanan sekolah. Nah, pada hal ini, kerap kali yang digadaikan adalah emas. Nah, emas itu sendiri memang mempunyai nilai yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Dan dari hal ini, penerapannya pada instansi Bank Syariah Mandiri, ada biaya administrasi ataupun biaya pemeliharaan aset yang harus dibayarkan oleh orang berhutang kepada instansi. Hal itu untuk melindungi ataupun memberikan semacam insentif atau upah kepada instansi yang telah memberikan dalam bentuk bantuan. Kemudian kita tinjau dari penelitian dari Fadlan sendiri pada tahun 2014 mengenai gadai syariah dari perspektif fikih muamalah dan aplikasinya dalam perbankan. Pemanfaatan barang gadai di sini merupakan suatu hal yang penting dan harus dipahami oleh rohin ataupun murtahin. Dari penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya secara hukum, gadai bukanlah suatu akad penyerahan milik suatu benda serta manfaatnya, melainkan suatu hal untuk menahan benda sebagai jaminan utang. Jika seandainya murtahin mengambil manfaat dari barang jaminan, hal ini dapat dikategorikan sebagai riba. Selanjutnya, dari penelitian Wira Saputra 2017 mengenai pagang badai tanah ulayat di Minangkabau dalam Kecamatan Hukum Nasional. Dalam hal ini, Wira Saputra sendiri mengambil studi kasus di Pendagarian Taram Kecamatan Harau. Nah, pada penelitian ini diungkapkan oleh Wira Saputra bahwasanya kebanyakan dari responden itu belum mengetahui terkait
hukum, baik secara Islam ataupun pencatatan akuntansi ataupun pengakuan secara syariah dan juga peraturan pemerintah. Sehingga pedagang gadai di daerah ini memang masih bisa kita kategorikan sebagai riba karena minimnya pengetahuan terkait sumber-sumber ataupun aturan yang mengatur mengenai transaksi. Selanjutnya beralih ke bab 3 mengenai metode penelitian. Pada metode ini akan membahas mengenai desain penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel, teknik penelaahan, dan analisis data. Langsung saja pada desain penelitian sendiri, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Nah, menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep yang menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat deskriptif ataupun gambaran ataupun lukisan secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat yang berhubungan dengan antar fenomena yang terdeskripsi. Peneliti telah melakukan penelitian ini untuk mengkaji dan mendeskripsikan terkait bagaimana sih terkait praktik pegang gadai di Kabupaten Sulawesi Selatan. Kemudian dari jenis penelitian ini adalah kualitatif, di mana metode ini digunakan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini memang diharapkan hasil akhirnya adalah melihat perbedaan pandangan antara pegang gadai yang dilakukan di Kabupaten Sulawesi Selatan dengan penerapan pegang gadai berdasarkan akuntansi syariah. Nah, selanjutnya mengenai jenis dan sumber data. Sumber data sendiri itu pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Pada data primer, peneliti peroleh dengan melakukan wawancara dan observasi langsung ke Kabupaten Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian. Kemudian data sekunder peneliti dapatkan dari sumber-sumber literatur, dari buku, artikel, ataupun apapun itu yang bisa mendukung penelitian. Kemudian terkait sumber data, yaitu peneliti mendapatkan dari studi kepustakaan, yang kedua peneliti mendapatkan dari studi lapangan. Pada saat ini, peneliti mewawancarai 7 orang dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Selatan, serta juga menanyakan terkait dokumentasi dari transaksi pegang gadai. Untuk selanjutnya, pada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat ataupun pemuka adat ataupun pemuka nagari yang memang paham mengenai transaksi pegang gadai. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu meminta rekomendasi kepada pihak kecamatan mengenai hal ini. Kemudian sampel dari penelitian ini adalah 7 orang narasumber dari pemuka adat yang berada di setiap kecamatan di Kabupaten Sulawesi Selatan. Kemudian terkait teknis pengolahan dan analisis data, teknik yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dengan cara mendeskripsikan terlebih dahulu dan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisa mengenai apakah praktik pegang gadai di Kabupaten Selatan sudah sesuai dengan penerapan berdasarkan makasid syariah ataupun akuntansi syariah yang telah disesuaikan pada PSAK 107. Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Untuk bab 4 ini kita akan membahas dari 3 analisis. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian. Yang kedua, hasil penelitian. Yang ketiga, analisis kesesuaian penerapan praktik dan pengakuan pencatatan dan pelaporan pegang gadai di Kabupaten Sulawesi Selatan dengan prinsip akuntansi syariah. Pada gambaran umum sendiri, terlebih dahulu peneliti mendatangi
setiap kantor kecamatan yang berada di Kabupaten Solok Selatan. Setelah peneliti mendatangi, peneliti memberikan semacam surat izin penelitian, yang mana peneliti juga meminta rekomendasi kepada pihak kecamatan mengenai siapa yang akan bisa peneliti wawancarai terkait penelitian yang akan peneliti lakukan. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan beberapa rekomendasi dari setiap kecamatan, yang mana telah peneliti saksikan pada tabel 1, yaitu peneliti mendapatkan narasumber yang merupakan perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sulawesi Selatan, yaitu terdiri dari 7 orang. Yang pertama dari Bapak Yendri Indra Putra, PDMM, itu selaku ketuakan dari Kecamatan Kapari Gadang Diate. Yang kedua Bapak Armensis, itu selaku ketuakan dari Kecamatan Sungai Palu. Dan juga ada Bapak Siswamen selaku bagian mengenai sidang Harato Pusako dari Kecamatan Sungai Palu. Yang kemudian ada Bapak Yusaldi selaku ketuakan dari Kecamatan Kawah Dulo, dan juga ada Bapak Yusriyadi STHI selaku Sekretaris KAN dan juga Ketua FKUB Kabupaten Solok Selatan yang berdomisili di Kecamatan Sangir, dan juga ada Bapak Oslan Nongkal yaitu dari Ketua KAN Sangir Jujuan, dan juga ada Bapak Lukman Ketua KAN Sangir Batanghari. Nah, hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa fakta bahwasanya dari sejarah penerapan pagang gada di Kabupaten Sulawesi Selatan memang telah dilakukan sejak puluhan tahun silam. Tujuan dari kaum itu adalah untuk menjaga harta warisan atau harta pusaka, baik itu harta pusaka tinggi ataupun harta pusaka rendah. Yang mana harta ini, insya Allah dan amin, akan ditujukan untuk diwariskan ke generasi selanjutnya. Kondisi awal dari penerapan pagang gada itu sendiri diawali dari tujuan bahwasanya untuk mengatasi terkait permasalahan ekonomi yang berada di satu kaum, jika memang seandainya dari suatu kaum itu sendiri belum bisa untuk menutupi terkait permasalahan ekonomi tersebut dari hasil jerih payah sendiri. Maka dari itu diperbolehkan untuk menggadaikan harta warisan. Ada 3 kondisi utama. Yang pertama yaitu rumah gadang petirisan. Tidak ada biaya untuk memperbaiki rumah gadang, maka diperbolehkan untuk menggadai. Yang kedua, mai tabuju ada teh rumah, yaitu ketika suatu kaum ataupun suatu keluarga mendapatkan kemalangan tetapi tidak memiliki biaya penyelenggaraan jenazah, maka diperbolehkan untuk menggadaikan harta pusakanya. Selanjutnya adalah gadi gadang tindak lelaki. Yang dalam hal ini dilakukan untuk sarana mencarikan calon pendamping hidup dan juga sarana untuk menyelenggarakan ataupun membiayai pernikahan dari gadi gadang tindak lelaki. Karena udah sekian tahun belum juga mendapatkan laki, maka hal ini diperbolehkan untuk menggadaikan tanahnya sendiri. Kemudian pagang gadai ini yaitu merupakan transaksi tolong-menolong akibat keterbatasan ataupun kesulitan dalam ekonomi. Satu kaum memang memiliki harta pusaka, dan harta pusaka ini dimaksudkan untuk menutupi pembiayaan ataupun sumber daya finansial untuk membiayakan segala keterbatasan dari ekonomi. Walaupun dari pagang gada ini bertujuan sebagai azas tolong menolong, tetapi dalam kondisi penerapannya sekarang itu tidak sama lagi dengan kondisi penerapan awal. Pada saat ini kebanyakan penerapan transaksi pagang gada itu sendiri diterapkan untuk biaya kuliah ataupun untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli motor atau membeli mobil dan hal-hal lainnya yang memang belum diterapkan sebelumnya. Nah, dari hal ini, transaksi pagang gada itu
muncul dan berkembang sampai saat sekarang ini. Nah, selanjutnya mengenai informasi wilayah geografis dan proporsi sawah, tanah, dan lahan perkebunan yang dijadikan dalam transaksi peluang gadai di Kalimantan Selatan. Nah, bisa dilihat pada makalah sudah penelitian bahwasanya di Kecamatan Kota Pari Gadang di atas sendiri itu proporsi penerapannya 45 sampai 50%, cukup tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan dari Sungai Pagu 35 sampai 40%, Duo dari penerapannya 10% sampai 15%, dan Sangir 15 sampai 20%, Sangir Tujuan 5 sampai 10, dan yang terakhir Sangir Batanghari 2% sampai 5%. Nah, penerapan ini memang cukup tinggi. Hal ini, walaupun sudah ada bank konvensional ataupun operasi pinjaman minjaman, tapi Pegang Gadai memang kerap kali dilakukan untuk menutupi pembiayaan ekonomi. Kemudian dalam praktiknya, Pegang Gadai itu sendiri umumnya di Sulawesi Selatan memenuhi persyaratan harus dipenuhi, meliputi harus ada orang berutang ataupun orang menggadaikan yang biasa disebut dengan rohin, yang ada orang yang memberi pinjaman ataupun menerima gadai yang disebut dengan murtahin, harus ada barang jaminan atau mahrun, dan harus ada kontrak perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, pada hal ini 6 dari 5 dari 7 kecamatan itu memang menerapkan perjanjian secara tertulis. Tapi hal ini berbeda dengan penerapan di Kecamatan Sangir, Batanghari, yang mana hanya 2-5% saja. Jadi perjanjiannya itu dilakukan secara lisan. Selanjutnya, peneliti mencoba untuk mengungkapkan terkait penerapan-penerapan pagang gadai yang dilakukan di kecamatan. Pada umumnya, pagang gadai diterapkan dengan pencatatan sebagai berikut. Di mana jika saat terjadinya transaksi, piutang itu berada di tangan murtahin dan barang jaminan sendiri itu juga berada di tangan murtahin. Kemudian murtahin mengeluarkan kas, mengeluarkan dan mendapatkan pendapatan. Kemudian pada pencatatan rahin sendiri, rahin itu memperoleh kas ataupun pinjamannya dan juga mendapatkan dan juga pendapatannya berkurang atas barang jaminannya. Nah, pada hal ini memang terjadinya transaksi sudah dijelaskan akan ada dua manfaat yang didapatkan oleh murtahin, baik dari pelunasan utang ataupun pemanfaatan dari barang jaminan. Sedangkan pada saat pelunasan transaksi, hal ini murtahin mendapatkan kembali kasnya dan juga pendapatannya terkait barang jaminan itu sudah berkurang dan piutangnya sudah tidak ada lagi. Setelah itu ada pencatatan Rahin sendiri. Rahin kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan atas barang jaminannya selama transaksi penggada itu terjadi. Selanjutnya juga ada penerapan 5% dari penerapan dari 100% penerapan yang terjadi di Kecamatan Sangir, yaitu pencatatan sendiri pada saat pengakuan utang ataupun saat terjadinya transaksi pada pencatatan murtahin itu murtahin mendapatkan mencatat atau mengakui piutang gadai dan juga murtahin mengeluarkan kas. Sedangkan pada pencatatan rahim terjadi hal sebaliknya, rahim mendapatkan kas dan juga utang gadai. Sedangkan pada saat pelunasan itu murtahin sendiri itu mendapatkan kas, juga piutang gadainya lunas dan juga mendapatkan pendapatan 1/3 dari 2/3 hasil dari pengelolaan barang jamin. Kemudian pada pencatatan Rahin, Rahin membayar total utangnya juga lunas
Dan Rahin juga mengeluarkan pembayaran atau yang dapat diakui sebagai pendapatan bagi Murtahin sebanyak 1/3 dari total hasil panen. Nah, kemudian eh, hal ini dapat dibayarkan melalui kas ataupun melalui bentuk apapun itu yang digunakan pada saat awal transaksi. Kemudian hal ini juga dilakukan pada 2% pencatatan di Kecamatan Kotopari Kadang DT saat terjadinya transaksi. Yang mana pada saat pencatatan Murtahin, kas bisa digantikan dengan barang jaminan ataupun kas bisa dianggap sebagai utang gadai. Karena pada saat pencatatan ini, barang jaminan itu dikelola 100% oleh Murtahin sebagai sarana untuk pengangsuran hutang. Pada saat uh, penyelesaian transaksi, itu barang jaminan dikembalikan kembali kepada Rahin dan juga dari Murtahin mendapatkan kesempatan untuk memperoleh utangnya untuk barang jaminan dikembali, sehingga Murtahin kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari barang jaminan itu sendiri. Selanjutnya mengenai permasalahan dalam praktik pagang gadai di Kabupaten. Nah, ada 4 permasalahan. Yang pertama, ketidaksesuaian waktu dalam kontrak dan penyelesaian transaksi. Waktu dalam kontrak dan penyelesaian transaksi cenderung tidak sesuai, bahkan cenderung melebihi waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Alih-alih untuk mengalirkan barang ataupun harta warisan sebagai barang jaminan, tapi satu kaum diwarisi dengan transaksi utang turun-menurun karena kegagalan generasi sebelumnya dalam pelunasan. Setelah itu juga akan ada penambahan utang yang dilakukan oleh Rahin yang menyebabkan harta itu berkenyang. Dan saat terjadi transaksi, Rahin itu memang diperbolehkan untuk menambah hutang, tetapi hal tersebut harus dalam persetujuan antara kedua belah. Tujuan dari pegang gadai ini memang untuk menjaga harta pusaka untuk tidak lepas dari 1 tahun. Tetapi dalam penerapannya, dalam penambahan utang ini, menyebabkan pokok utang yang dikenakan itu sudah mendekati dari harga jual. Sehingga hal tersebut menyebabkan aset kaum menjadi pindah. Kemudian dalam perubahan ukuran pertukaran pada saat penyelesaian transaksi. Menurut narasumber, dari pertukaran ini ada 3 indikator yang digunakan. Yang pertama dari emas, yang kedua jadi beras, yang ketiga dari uang. Kebanyakan kalau misalnya digunakan itu emas, harga emas itu cenderung naik dari tahun ke tahun. Maka itu akan menjadi suatu hal yang memberatkan bagi Rohin jika seandainya barang tersebut dilunasi dalam waktu yang lama. Dan jika seandainya hal yang digunakan adalah uang, maka uang tersebut jumlahnya ataupun nilainya itu dari tahun ke tahun itu cenderung menurun, sehingga jika dikembalikan itu akan mengurangi dari pokok dari nilai uang sendiri walaupun sudah diterima total dari pokok. Nah, jikalau dari permasalahan transaksi beras, beras ini memang harganya cenderung naik sedikit dan juga berkurang sedikit, masih dikategorikan jikalau dirata-ratakan masih bisa dikategorikan sebagai stabil. Nah, dari transaksi beras ini cenderung beras yang digunakan pada saat transaksi itu berbeda dengan beras pada pelunasan transaksi sehingga dapat memunculkan konflik. Selanjutnya, masyarakat mempunyai pengetahuan yang minim mengenai akuntansi syariah, adat, dan peraturan pemerintah. Sehingga pagang gadai dilakukan itu hampir sama dengan transaksi yang meminjam yang dikenakan bunga. Nah, analisis kesesuaian penerapan praktik pagang gadai
Kabupaten Sulawesi Selatan itu sendiri, peneliti berpendapat bahwasannya itu belum sesuai secara keseluruhan. Sebanyak 95% itu belum sesuai dengan penerapan yang dilakukan berdasarkan anjuran surah Al-Baqarah dan juga PSHK 107 mengenai percetakan harta negara. Maka dari itu peneliti menganjurkan pencatatannya sebagai berikut. Ya, kita lihat sebelah kiri itu pencatatan yang terjadi di Komunitas Kesehatan dan sebelah kanan sebagai solusi dari peneliti terkait permasalahan ini. Semoga hal ini dari piutang gadai, barang jaminan, yang kemudian timbulnya kas dan juga pendapatan yang dapat menghasilkan transaksi yang dapat kita kategorikan sebagai riba itu dapat dikurangi dengan adanya penerapan biaya administrasi ataupun pendapatan pemeliharaan yang dalam artian rela sama rela. Kemudian tidak memungut ataupun tidak memungut permanfaatan sama sekali. Sehingga pada transaksi hanya diakui utang gadai dan juga kas. Selanjutnya, perbandingan pencatatan penyelesaian pagang gadai sendiri itu pada sebelumnya pagang gadai memang menerapkan kas dan juga pendapatan dari pemanfaatan harta jaminan dan juga mendapatkan pokok utang kembali. Peneliti mencoba menunjukkan untuk menerapkan pendapatan tersebut. Untuk seperti yang telah peneliti sajikan di tabel ini, masuk ke bab akhir yaitu mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. Pada kesimpulan sendiri, pada faktanya 95% di Kabupaten Selatan tidak sesuai dengan penerapan yang telah diatur dalam persyaratan aplikasi syariah. Pada keterbatasan penelitian, peneliti terbatas dalam literasi syariah yang peneliti kan, karena pada penelitian ini cenderung tidak terdapat literasi yang peneliti butuhkan, apalagi dalam menganalisis transaksi pendapatan. Hanya saja dalam hukum Islam, sehingga pada penelitian ini peneliti membuat sendiri analisis terkait solusi yang ingin peneliti sajikan untuk memperbaiki transaksi pagang gadai. Selanjutnya, pada saran, peneliti berharap pada penelitian selanjutnya itu dapat digunakan metode eksperimen untuk mengetahui terlebih dahulu dan mengedukasi terlebih dahulu terkait pelaku transaksi pagang gadai bahwasanya pagang gadai itu belum sesuai. Setelah itu dilakukanlah untuk melihat pemahaman dan kesadaran dari pelaku transaksi pagang gadai ini sendiri. Jadi, mungkin sekian yang dapat peneliti sajikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan, peneliti mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.